warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 5, pengalamanku, sub tema 3, pembelajaran 6. But before we study, let's open our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And doa before study. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menyebutkan contoh pengamalan sila kelima Pancasila, dan yang kedua melakukan pengukuran panjang bagian-bagian tubuh, dan yang ketiga membuat puisi tentang alam sekitar. Tony, Joni, dan Made membuat layang-layang hias. Setelah jadi, mereka membawa layang-layang ke lapangan untuk diterbangkan. Wah, layang-layangmu bagus sekali, John. Berwarna-warni. Layang-layangmu juga bagus, Ton. Hiasan layang-layang Made juga bagus. Terima kasih, John. Ayo, kita segera ke lapangan. Aku tak sabar menerbangkan layang-layang kita. Tony dan teman-teman bersikap saling menghargai karya teman. Mereka menunjukkan contoh pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu sikap saling menghargai karya teman. Nah, teman-teman masih ingatkah teman-teman bunyi sila kelima Pancasila? Nah, benar sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh lainnya dari sikap yang sesuai sila kelima Pancasila adalah bekerja sama membersihkan sekolah. Sikap yang kedua adalah menggunakan lapangan secara bergantian. Contoh lainnya adalah memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Made membuat ekor layang-layang dari kertas krep. Made membuat 2 buah ekor layang-layang yang sama panjang. Agar panjangnya sama, kertas diukur sebelum dipotong. Made mengukur dengan jengkal tangannya. Panjang kertas sama dengan 5 jengkal tangan Made. Jika diukur dengan jengkal tangan Tony, panjangnya hanya 4 jengkal lebih sedikit. Nah, jengkal tangan adalah salah satu alat ukur tidak baku. Lain jengkal tangan, ada bagian tubuh yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Contohnya langkah kaki, depa, hasta, telapak kaki, dan telapak tangan. Sekarang Bu Guru akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah jengkal tangan. Panjang satu jengkal adalah panjang dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Nah, perhatikan gambarnya. Ini adalah ibu jari atau jempol, dan yang ini adalah jari kelingking. Jadi panjangnya dari ibu jari sampai jari kelingking. Nah, ini termasuk atau dinamakan satu jengkal. Dan yang kedua adalah langkah kaki. Satu langkah kaki adalah panjang jarak satu telapak kaki ke telapak kaki lain saat berjalan normal. Untuk langkah kaki yang satu ini dengan langkah kaki yang satunya itu jaraknya disebut satuan panjang tidak baku, yaitu langkah kaki. Yang ketiga adalah depa. Panjang satu depa adalah panjang yang diukur dari satu ujung jari ke ujung jari lain dari kedua tangan yang direntangkan ke samping tubuh. Lihat, kata kuncinya adalah yang direntangkan. Perhatikan gambarnya. Kan gambarnya ya. Dari ujung jari tangan yang pertama, lihat,
sampai ke ujung jari tangan yang kedua. Nah, ini namanya panjang 1 depa. Dan selanjutnya adalah hasta. 1 hasta adalah ukuran panjang dari siku sampai ujung jari tengah. Perhatikan gambarnya, dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, ini disebutnya 1 hasta. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah untuk pengukuran jarak menggunakan bagian tubuh yang tadi sudah kita bahas, tidak bisa kita jadikan patokan. Kenapa? Karena itu tadi termasuk alat ukur tidak baku. Contoh alat ukur yang sudah kita bahas tadi adalah langkah kaki. Langkah kaki setiap orang langkahnya berbeda-beda. Kenapa? Karena ukuran kaki dari setiap orang pun tidak sama, ya. Bahkan satu orang saja yang mengukur langkah pertama bisa berbeda dengan langkah kedua dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan jengkal tangan. Tadi kita sudah lihat ya, hasil pengukuran jengkal tangan Made dengan Tony itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena ukuran tangan Made dan Tony atau dengan yang lainnya berbeda-beda, ya. Tony, Johnny, dan Made menerbangkan layang-layang mereka. Angin berembus sepoi-sepoi, layang-layang mereka terbang tinggi. Tony sangat gembira, layang-layang buatannya bisa terbang. Tony membuat puisi untuk mengungkapkan kegembiraannya. Judulnya Layang-layang. Layang-layangku melayang di atas tanah lapang, bergoyang ke kanan dan ke kiri, di bawah angin dan tarikan tangan. Layang-layangku terbang ke awan, terbang semakin jauh. Ku bawa kau berlari, tak peduli peluh membasahi tubuh. Nah, tugas teman-teman di rumah yaitu membuat puisi sederhana tentang alam di sekitarmu, ditulis dan diberi hiasan ya pada puisinya. California.